Jembatan Sirat terbentang di atas jahanam, sedangkan Qantharah itu setelah Sirat menuju surga. Setelah Sirat menuju surga. Ada yang menyampaikan jembatannya ini naik, karena surga itu di atas, neraka di bawah. Kalau Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam ini bentuknya melengkung 5.000 tahun mendaki, 5.000 tahun datar, 5.000 tahun menurun. Jadi melengkung ya. Itu Sirat. Jadi jembatan Sirat itu tidak lurus, tapi melengkung, naik selama 5.000 tahun, kemudian mendatar selama 5.000 tahun, kemudian menurun selama 5.000 tahun. Jadi panjang jembatan atau Sirat ini berapa? 15.000 tahun perjalanan. Berarti besar nggak nih nerakanya? Ya besar banget. Ada wong perjalanannya 15.000 tahun dan jembatan ini di atas neraka jahanam kok. Berarti neraka jahanam itu begitu luas dan besar. Padahal seandainya semua manusia dari Adam sampai hari kiamat, misalkan lo ya, nyemplung kabeh ning neraka, cukup apa? Ora cukup. Ya turah banget. Uji akeh kaplinge sing kosong. Alhamdulillah kita semua insya Allah selamat. Kenapa demikian? Karena kita orang yang beriman. Mereka yang beriman, beramal soleh, yang bersyahadat, dakhalal jannah, masuk surga. Jaminan. Karena yang jelas-jelas masuk neraka itu ya orang kafir, berarti tidak bersyahadat. Yang kedua munafik, dia bersyahadat tapi tidak memiliki keimanan. Dia bersyahadat tapi benci sama orang yang beriman. Ini orang munafik. Sama orang kafir berseia sekata, berkawan akrab. Sama orang mukmin nggak seneng, sengit. Ini orang munafik, tapi KTP-nya, identitasnya Muslim. Ini orang yang paling buruk, lebih buruk dari orang kafir. Nah, orang kafir jelas, orang Islam sekalian. Nah, munafik kan enggak. Islam yora, kafir yora. Ini kan jelek. Orang yang enggak jelas. Makanya orang enggak jelas itu azabnya pedih. Makanya orang munafik yang paling bawah, orang kafir di atasnya. Nah, yang ketiga yang perlu dikhawatirkan bagi kita orang yang muslim adalah menjadi golongan yang tidak akan masuk surga karena kemusyrikan yang dia lakukan. Jadi orang-orang musyrik ini neraka tempatnya. Orang musyrik itu ya muslim tapi melakukan kesyirikan, menduakan, menikahkan, mengempatkan Allah. Gampangannya ya dia poligami lah. Tuhannya nggak cuman Allah, dia juga menuhankan yang lain. Nah, Allah tuh nggak mau diduakan. Allah tidak mau disekutukan. Hari ini banyak Gunung Semeru meledos, wah ini kurang sajen. Akhirnya nyembelih kebo bule di Jogja kemarin kan gitu. Siapa yang melakukan? Ya kebanyakan orang Islam. Wong yang jaga ya banser. Kalau mereka ditanya untuk apa? Ya sebagai rasa syukur, supaya alam tidak murka, supaya danyangnya tidak ngamuk. Nauzubillah. Padahal ada di zaman dahulu kata Nabi SAW, orang bisa masuk surga ya karena apa yang dia korbankan. Dan ada orang yang masuk neraka juga dari apa yang dia korbankan. Nah, kisah dari Nabi sampaikan ada orang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Ada 2 orang yang ditangkap saat itu
di sebuah ya peradaban suku gitu. Nah boleh ya mereka itu ke sana dan selamat asal memberikan pengorbanan. Nah yang satu dia mencari pengorbanan apa yang dia bisa lakukan. Ya ternyata kepala suku mengatakan korban apa saja, terserah, bahkan seekor lalat pun bisa. Akhirnya dia mendapatkan seekor lalat dan dikorbankan. Akhirnya mati masuk neraka. Kenapa? Karena dia berkorban bukan untuk Allah, tapi untuk berhala, untuk selain Allah. Nah yang satunya tidak mau, karena tidak boleh berkorban kecuali di jalan Allah yang telah ditetapkan. Akhirnya dia dibunuh. Meskipun dia mati terbunuh, dia masuk surga. Nah ini jamaah hati-hati. Nah neraka yang besarnya luar biasa ini akan dihuni yang kekal itu orang-orang munafik, orang-orang kafir, dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu orang yang melakukan kesyirikan dan tidak bertobat sebelum mati. Nah, tapi kalau sebelum mati sudah tobat ya insya Allah selamat. Meskipun ya harus menanggung dosanya dulu di neraka. Gampangnya ya dicuci dulu, dibersihkan dulu di neraka. Asal dia udah tobat sebelum apa? Meninggal. Ini pelaku kesyirikan. Tapi kalau sampai mati nggak tobat, nah sudah kekal di neraka. Karena orang yang melakukan kesyirikan tidak akan diampuni dosanya, tidak akan pernah diterima amalnya, dan akan kekal di neraka. Nauzubillah. Mati tapi tetap syirik. Ini yang ketiga, orang-orang yang kekal. Yang keempat tidak kekal, yaitu orang-orang muslim yang dosanya banyak. Tapi muslim, tapi beriman, tapi dosanya banyak. Ya dia pernah berzina, dia mencuri, dia pernah ghibah, dia pernah riba, dia pernah apalah dosa-dosa. Kecuali dosa syirik saja, maka niscaya dia akan mendapatkan pertolongan. Ya meskipun ribuan tahun di neraka lah, cirotok mending. Sing penting sesuai akhirnya mlebu surga. Enak enggak? Hah? Enak enggak? Ya enak lah, ada harapan loh. Ada yang mau? Ya jangan. Ini untuk mereka yang memang melakukan kesalahan di dunia, dosa di dunia yang mereka mungkin terlambat untuk mohon ampun. Mungkin sedikit amal kebaikannya. Jadi dosanya belum sempat dia istighfari, belum dia sempat ditutup. Akhirnya saat ditimbang di mizan, waduh dosanya banyak. Tapi dia mukmin, dia masuk neraka lah. Nah saat di sirat inilah tempat di mana Allah akan menentukan mana penghuni neraka, mana penghuni surga. Saya ulangi, di sirat inilah tempat yang menentukan apakah dia di surga atau dia di neraka. Karena mereka yang tergelincir dari sirat sudah pasti neraka. Buh kepleset, buh kejelungup, buh kesamber, buh kepecut. Tahu kepecut ya? Kepecut itu ya dipecut sama lidahnya api neraka dari bawah. Kesamber itu kesamber apa? Gantole itu loh, jangkar besi yang besar yang menyambar kanan dan kiri. Dan sekali sambar itu satu kampung itu terangkut, terlempar ke neraka. Jadi di sirat itu benar-benar sulit sekali untuk melewati. Karena dari bawah ada lidah api yang menjilat dan menyambar-nyambar. Dari atas ada jangkar yang mengayun kanan dan kiri di sepanjang sirat. Dan yang ketiga siratnya sendiri penuh dengan duri-duri yang terbuat dari besi. Dan durinya itu seperti duri-durinya pohon sakdan. Pohon sakdan itu durinya besar-besar. Masih ingat ya? Kayak duri pohon randu. Pernah lihat enggak pohon randu? Pohon randu itu punya duri enggak? Kalau enggak punya duri berarti kalian lihatnya pohon randu yang sudah besar. Karena randu yang udah besar yang enggak ada durinya. Yang ada durinya kalau randunya masih kecil, durinya besar-besar.
Sama, saya punya pohon bidara. Dulu waktu kecil, walah, durinya repeh banget, lincip-lincip kayak jarum. Tapi semakin lama semakin besar, pohon bidaranya halus mulus. Ini kayak pohon randu. Dipenek ya ora kenor ini. Karena apa? Tidak ada durinya lagi setelah besar. Nah, pohon sadan ini besar pun durinya besar, durinya banyak. Angel bayang kene pohon sadan ya durian lah, penamaan durian. Durian itu kan berduri. Nah, durinya yang kayak gitu itu namanya durinya pohon sadan. Dan seperti itulah jalan yang ada di Sirat. Durinya bukan tajam kayak jarum, enggak. Durinya ya kayak gitu, kayak kulit durian. Sepanjang jalan. Bisa dibayangkan. Nah, yang keempat siksaan di Sirat, yang pertama apa tadi? Silatan api. Yang kedua, jangkar yang menyambar-nyambar. Yang ketiga, duri yang ada di setiap jalan ini, Sirat. Dan yang keempat, asap yang membakar. Jadi asapnya neraka ini kalau mengenai kulit, aduh udah rusak, monyot. Benar-benar luar biasa. Ini siksaan beratnya perjalanan di Sirat. Maka mereka yang terlempar dari Sirat udah pasti neraka. Tinggal apakah mereka kekal atau tidak, wis ngono ya. Karena yang masuk neraka itu ya ada dua, kekal dan tidak. Yang kekal siapa tadi? Orang munafik, orang kafir, dan orang musyrik. Yang tidak kekal adalah orang yang banyak dosanya, tapi dia beriman kepada Allah. Dia muslim, dia beriman, tapi dosanya banyak. Ya, dia harus disiksa dulu. Nah, kecuali dari 4 golongan ini, mereka yang selamat dari Sirat, insya Allah ahli surga.